Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eksa Hardian. Saya berasal dari Teknik Informatika kelas D 23. NIM saya 230512014115. Saya di sini ingin mengerjakan tugas sistem operasi, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Langsung saja masuk ke agendanya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komputer, terutama pastinya ada RAM, ada ROM. Nah, yang dimaksud primer atau sekunder ini apa? Yang dimaksud primer dan sekunder ini di mana dia itu penempatannya. Nanti saya jelaskan selagi di slide berikutnya. Di primer ada RAM dan juga ada ROM. Pasti teman-teman sudah tahu RAM dan ROM itu apa. Tapi untuk penjelasannya nanti akan di slide berikutnya. Lalu ada sekunder. Memori sekunder itu dapat berupa hard disk, USB, CD, case, dan register. Sebelum masuk ke materi jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang memori komputer. Apa itu memori komputer? Dapat dilihat di sebelah kiri, ini adalah gambaran-gambaran memori komputer. Ada flash disk, ada hard disk, ada SIM card, ada RAM, dan juga ada hard disk yang bentuknya di dalamnya itu adalah tumpukan kaset-kaset. Apa itu memori RAM? Memori komputer. Memori komputer itu merupakan perangkat keras. Memori itu dapat menyimpan data secara sementara maupun permanen. Dari namanya sendiri, memori. Memori itu artinya ya menyimpan data. Nah, data ini dapat disimpan secara sementara atau permanen. Yang dimana data ini akan disimpan dapat berupa bentuk-bentuk yang tadi disebutkan. Nah, misalnya di flash disk memiliki memorinya sendiri. Nah, memori itu akan disimpan di dalam flash disk. Nah, saat flash disk itu dicabut, memorinya masih ada dalam tetap flash disk tersebut. Sama halnya seperti SIM card dan hard disk. Nah, tetapi berbeda dengan si RAM. Si RAM itu tidak menyimpan memori, tapi dia mengalokasi memori. Yang dimana nanti oleh CPU-nya sendiri itu akan memberikan perintah kepada RAM. Nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Di sini memori primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, case, dan auxiliary. Nah, memori primer ini itu yang diperintahkan langsung oleh CPU, atau dalam bahasa lembutnya atau dalam pengertiannya itu adalah bagian-bagian yang sudah ada di dalam komputer. Nah, seperti ada ROM, ada RAM, hanya dua itu saja. Nah, masuk ke RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori violet sehingga data yang ada di dalam bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut dengan media penyimpanan data sementara. Nah, yang saya sebutkan tadi, RAM itu memiliki speed yang sangat cepat. Tapi kelemahannya RAM itu sendiri, saat komputer ini mati, maka RAM-nya juga ikut mati. RAM itu dapat mengalokasi data yang dari CPU. Jadi CPU itu tugasnya untuk memproses, RAM ini bertugas untuk mengalokasi data secara cepat agar CPU dapat bekerja dengan sempurna. Tanpa adanya RAM, CPU itu tidak bisa bekerja secara sendirinya. RAM semakin tinggi penampungannya RAM, maka semakin juga banyak tasking-tasking yang akan dikerjakan. Jadi misalnya kalau hanya memiliki 4 GB RAM di zaman sekarang, 4 GB RAM itu sudah benar-benar kurang. 4 GB RAM itu mungkin hanya bisa berjalan Windows 11 saja.
Untuk multitasking seperti buka aplikasi-aplikasi lain, mungkin hanya bisa dalam satu aplikasi dalam pengoperasian. Nah, kalau sudah misalnya di-upgrade 8 atau 16 GB RAM, maka pengoperasian itu akan dapat multitasking, yaitu dapat membuka dua atau lebih aplikasi secara sekaligus. Semisal, saya ingin membuka Chrome, lalu saya ingin membuka aplikasi game gitu. Nah, dua-duanya dapat berjalan secara rata dengan adanya bantuan si RAM ini. Lalu selanjutnya ada ROM. Sama halnya RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. ROM ini adalah singkatan dari Read Only Memory. Mohon maaf, RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Kalau ROM ini Read Only Memory. Perbedaannya begitu. Namun, ROM memiliki sifat non-violate, sehingga data akan tetap tersimpan meskipun tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Nah, perbedaannya dari RAM dan ROM ini tadi, ketika RAM itu komputernya mati, maka data yang ada di dalam RAM itu sudah hilang semua. Berbeda dengan si ROM. ROM ketika komputer mati, maka datanya itu masih tersimpan di dalam ROM itu. Tapi ROM ini sifatnya dia read only memory. Jadi tidak bisa dimodifikasi. Jadi data ini hanya dapat bisa menyimpan saja, tapi tidak bisa mengodif yang ada di dalamnya. Berbeda dengan si RAM tadi. Next, ini ada memori sekunder. Merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meskipun harganya relatif lebih murah dan maupun menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Nah, kenapa memori sekunder ini lebih lambat daripada memori primer? Perbedaan yang paling menonjol adalah bagaimana memori sekunder ini membaca memorinya. Di memori primer tadi, untuk membaca memorinya itu langsung dari CPU-nya. Jadi di dalam komputer ya, itu sudah ada CPU, sudah ada RAM, sudah ada ROM yang jadi satu. Makanya bacanya itu cepat. Nah, tapi kalau di memori sekunder ini, bacanya itu dia menggunakan eksternal seperti ada kabel, menggunakan kabel, lalu menggunakan floppy disk. Nah, itu floppy disk itu zaman dulu. Sekarang sudah nggak zaman. Terus ada menggunakan CD, terus ada menggunakan apa itu namanya hard disk eksternal yang biasanya menggunakan converter. Converter dari hard disknya itu SATA menuju ke ini komputernya itu biasanya menggunakan USB. Nah, itu dia. Nah, pembatasan itulah yang membuat sekunder ini datanya bacanya lambat dibandingkan primer tersebut. Primer itu langsung sudah menempel dalam motherboard yang ada di dalam komputer. Nah, kalau sekunder ini itu dia terlepas dari motherboard tersebut. Langsung saja. Di sini saya ada hard disk. Hard disk itu yang paling simpel, merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meskipun tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Nah, hard disk ini itu sama halnya seperti dengan ROM. Sama, hard disk itu juga dapat dibuat eksternal maupun internal. Hard disk dapat berada di dalam komputer dengan menghubungkan, yaitu hubungannya hard disk itu adalah SATA, akan disambungkan ke dalam SATA-nya komputer itu lebih cepat daripada hard disk yang menggunakan konverter SATA ke USB. Nah, inilah perbedaan primer dan sekunder itu tadi. Hard disk juga dapat menyimpan data-datanya secara skala besar karena ukurannya dia itu besar dan di dalamnya itu dapat berupa piringan-piringan. Piringan-piringan ini itu bersifat elektromagnetik
Jadi ketika Anda membuka hard disk, itu kemungkinan besarnya hard disk itu tidak dapat bisa digunakan lagi. Karena piringan-piringan itu adalah eh, benda yang sangat sensitif terhadap udara. Ketika piringan-piringan itu sudah terkena udara, maka kemungkinan besar data yang di dalamnya itu sudah tidak teratur lagi. Maka tidak akan bisa dibaca oleh komputer. Lalu di sini ada USB. USB merupakan perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB ini menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Nah, bedanya dengan hard disk, USB aslinya ini bukan USB, aslinya ini flash disk. Mohon maaf, teman-teman. Flash disk ini itu merupakan chip yang ada di dalam benda seperti gambar yang ada di samping ini, itu chip yang dapat menyimpan data. Tapi chip ini itu tidak bisa menyimpan data sebesar yang ada di dalam hard disk. Hard disk bisa menyimpan data 1 tera lebih, bahkan 2 tera juga bisa. Tapi kalau flash disk itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menyimpan data sebesar itu karena memiliki chip yang sangat terbatas. Karena ukurannya juga kecil, maka ya penyimpanannya juga otomatis kecil. USB ini adalah sebutan untuk Universal Serial Bus. Sebutan itu menunjukkan port yang ada di dalam yang cocok untuk komputer tersebut. Maksudnya port ini bagaimana? USB itu sebenarnya ada bermacam-macam. Pasti teman-teman tahu lah. Ada USB tipe A, ada USB tipe B, ada USB tipe C. USB B itu ada lagi yaitu USB makro, USB mikro, USB nano. USB A itu juga ada tipenya. USB C itu juga USB C itu yang sekarang kita gunakan untuk mungkin ngecas HP. Nah, di laptop-laptop modern pasti juga ada yang namanya USB C. Untuk USB tipe B itu banyak sekali ditemukan di HP-HP jenis lama dan juga di laptop-laptop mungkin tahunnya agak kebelakangan. Mungkin laptop tahun sekarang juga mungkin masih ada. Terus kalau USB A itu biasanya ditemukan di dalam printer. Jadi USB itu hanya penyebutan untuk nama port tersebut. Kalau penyimpanan ininya namanya itu adalah flash disk. Lalu ada CD atau compact disk. Compact disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membaca backup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Nah, ini menjadi keunikan CD tersebut. CD dibaca oleh komputer itu menggunakan laser, yang dimana lasernya itu dapat memantulkan cahaya. Nah, saat cahaya itu dipantulkan, maka akan menjadi data binary. Nah, jika laser itu tidak dapat dipantulkan, maka dia akan juga menjadi data binary. Binary ini itu adalah 01 saja. Saat dipantulkan, itu akan memberikan data 1, saat tidak dipantulkan akan memberikan data 0. Nah, perbedaannya dari hard disk dan flash disk ini, CD ini bentuknya lebih unik daripada kedua tersebut. Dan CD ini juga memerlukan komponen khusus untuk membacanya sendiri. Tidak seperti flash disk yang menggunakan USB bisa dicolokkan di mana saja. Kalau CD ini harus menggunakan komponennya dia sendiri. Lalu berikutnya ada case. Memory case memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antara memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memory case sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan dalam case merupakan seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU, perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, case memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Cache ini lebih tepatnya
dia seharusnya masuk ke dalam primer, tapi saya masuk ke dalam sekunder. Kenapa? Cache ini dapat dapat disimpan walaupun komputernya ini mati. Jadi, memori cache ini itu dia seperti atau disebutannya itu sebagai sampah. Tapi sampah ini sangat berguna karena akan mempercepat kinerja proses komputer yang telah digunakan user berkali-kali. Semisalnya, Anda mau meng-load data sebesar 5 giga, jika dimulai dari nol, maka itu akan memakan waktu sekitaran 5 menit. Nah, dengan adanya cache ini, data yang 5 giga itu akan dibuka bolak-balik oleh user, maka data ini nanti akan berkurang dan berkurang kecepatan untuk membacanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena case ini sendiri menyimpan data yang sering digunakan oleh user itu tadi. Jadi, akan semakin cepat untuk membaca datanya yang 5 giga tersebut itu. Semisalnya 5 giga membutuhkan waktu 5 menit, dengan adanya case ini, data tersebut akan bisa dibaca dalam kurang waktu 1 menit saja. Lalu ada register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk transfer dan menyimpan instruksi pada data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Nah, register ini yang biasanya kita temukan dalam tutorial-tutorial ya. Register ini dapat menyimpan data kecil hanya 16, 32, atau 64 bit, tapi sangat-sangat berguna dalam kinerja komputer. Nah, salah satu contoh dari register ini adalah semisal saya ingin membuat fake BDO Blue Screen of Death BSOD. Nah, di situ saya juga bisa membuat komputer saya mati tanpa saya tekan shutdown. Nah, karena di dalamnya ini register-register itu berupa file yang sangat banyak sekali. Filenya itu tidak hanya satu, tapi beribu-ribu bahkan berjibun-jibun. File ini akan disimpan dalam komputer tersebut. Nah, ketika komputer itu mati, maka file ini akan tetap bisa dibaca saat komputer itu nyala. Hal yang pertama kali dibaca itu adalah memori yang ini, register ini. Karena memori ini menyimpan data penting untuk komputer ini berjalan. Ada komputer ini seperti menyalakan monitor dan lain-lainnya. Itu semuanya ada di dalam register ini. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah berkatanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.